Enggak, itu lagi enggak ada. WhatsApp dia. Kayaknya udah pulang. Oh iya, wah itu ada anu nggak? Pakai internetnya nggak? Oh, pakai catering. Nyanyi. Oh, ini rekam. Ada rekamannya. Ada peserta yang lagi kuliah. Sudah kumpul semua? Masih ada yang mandi atau tidak? Kamu mungkin di sini semua? Pengat. Sepuluh hari. Oh, personal. Oh, dari mana aja? Mungkin ada kalau tidak, kampusnya beda prinsip. Baik, teman-teman kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum terlalu lapar kan? Masih jam 10.
Jadi kemarin itu Pak kita maraton materi dari pembukaan sampai apa Pak itu kemarin pembukaan. Setelah pembukaan habis itu Pak Mahfud. Habis itu masih kedatangan Holger. Jadi sangat lapar sekali Pak. Teman-teman. Oke teman-teman kita hari ini masuk ke materi yang kedua. Kemarin sebagaimana disebutkan oleh Fadil Lukman di peta kajian tafsir Quran dan tafsir, ada studi Quran sama studi tafsir. Dan kalau teman-teman masih mengingat bahwa di antara tadi dua itu, Pak Fadli sempat sering kali bilang ada hermeneutika. Hermeneutika itu bisa di studi Quran dan bisa di studi tafsir. Kalau bahasa beliau layer-layernya, ada layer hermeneutik di situ, studi Quran sama studi tafsir. Atau kalau dalam kita bisa bahasakan itu sebagai dimensinya. Pada hari ini kita berbahagia sekali karena kita didatangi oleh eh, Pak Munir, Pak Munir Bertuan. Beliau sebagai perkenalan saja mungkin sudah banyak yang tahu bahwa beliau sekarang sebagai kaprodi S3 di studi Islam di pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga. Juga sempat di spill juga di kemarinnya kita spill juga di poster itu beliau salah satu kontributor di Handbook of Quranic Hermeneutic di jilid 5 itu kalau teman-teman ada di buku yang di-share oleh Pak Fadil Lukman kemarin juga di New York Trends itu ada tulisan beliau tentang woman dress, jadi pakaian perempuan. Beliau mengkaji Pak Quraish Shihab. Oke, langsung saja kita persilahkan beliau untuk menyampaikan materi hermeneutika Al-Quran. Entah nanti seperti apa, karena saya juga belum tahu sih. Itu kita belajar bareng. Monggo silakan. Pakai mic. Tak kira mic-nya untuk yang ini kan? Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selamat pagi semuanya. Wajahnya penuh semangat ya. Walaupun ini dari tempat yang jauh ya. Baik, terima kasih atas undangannya, Kriya Husnul. Ini dulu kenal lama karena S2-nya saya bimbing dulu. Betul ya? Ini salah. Ya, saya diberi topik tentang hermeneutika Al-Quran. Yang pertama, mungkin Anda pernah membaca tentang pro kontra hermeneutika, tetapi di sini yang hermeneutika itu bukan yang dimaksud pro kontra tersebut ya. Hermeneutika itu sebagai istilah akademik ya, yang dipakai untuk definisi seni menafsirkan atau prinsip-prinsip menafsirkan ya, bisa itu teks ataupun non teks ya. Jadi ini lebih umum, tapi karena ini hermeneutika Al-Quran, maka di sini terkait dengan seni menafsirkan Al-Quran. Saya coba untuk berbagi pengalaman dari mengajar ya. Saya sejak Prof. Sahiron pindah ke Jakarta, atau beliau mungkin banyak tugas waktu itu menjadi wakil rektor 2 ya, itu saya banyak dilibatkan untuk mengajar hermeneutika Al-Quran di pasca sarjana, baik klasik, tengah ataupun kontemporer. Nah dari situ saya mencoba untuk merangkum ya, sebenarnya apa sih yang menjadi ciri khas ya dari masing-masing masa, masing-masing madrasah dan lain sebagainya. Nah di sini saya mencoba untuk sedikit menyimpulkan tentang tekstualisme klasik dan kontekstualisme modern. Nah apa yang saya sebut sebagai dua istilah ini ya.
Nah, yang pertama kita perlu memulai dari definisi Al-Quran itu sendiri. Mungkin bertanya-tanya, kenapa sih harus ditafsirkan Al-Quran itu? Sesuatu yang ditafsirkan, apalagi oleh masyarakat yang luas, pasti dianggap itu teks yang paradigmatik, ya, teks yang penting, ya. Dalam masyarakat Muslim itu, kalau kita merujuk pada hierarki teks, mekanik teks yang ada di paling atas, ya, meskipun di kelompok-kelompok tertentu, meskipun diakui di atas, tapi kadang-kadang tidak selalu menjadi prioritas, ya, karena mungkin ada teks-teks lain yang lebih membentuk, ya. Tapi itu hal lain, nanti kita diskusikan. Nah, Al-Quran ini dalam teologi, ini maksud saya teologi Muslim, ya. Teologi Muslim, Al-Quran itu sebagai firman ilahi yang diwahyukan dalam konteks sejarah manusia. Nah, definisi sebagai firman ilahi ini mungkin yang menjadi penting, ya, sebagai believers. Itu menjadi teks ini harus dijaga, harus dipahami, harus diamalkan, gitu, ya. Nah, karena audiensnya manusia, maka ya, terwujud dalam komunikasi, dalam realitas sosial historis, dan dalam bahasa manusia, yaitu bahasa Arab. Ya, mungkin ada teori oleh linguis klasik, ya. Apakah bahasa Arab itu maknanya itu sudah ditetapkan dulu, atau ini sebenarnya terbentuk oleh masyarakat itu sendiri, ya. Tapi kalau mau ya bagus juga kalau dinyalakan. Kalau mau jujur, sebenarnya ya yang namanya bahasa itu adalah produk manusia, ya. Tapi ada teori, ya, itu enggak, itu karena bahasa Tuhan, kan, ya. Tapi kan Tuhan tidak ngomong bahasa ini, kan, bahasa manusia, kan, ya. Kalau Tuhan, kembali ke dialektika teologis kita, kalau Tuhan itu atau Allah berbicara dengan bahasa manusia, maka membutuhkan huruf, membutuhkan dal madlul sebagaimana manusia butuhkan, gitu, ya. Makanya aspek kearaban ini kemudian menjadi karakter bahwa Al-Quran itu ada sisi kemanusiaannya, ya, karena pakai bahasa manusia. Nanti kalau Anda baca tentang teori tentang bahasa Arab, ya, itu lebih lagi, ya, rumit lagi. Mungkin Anda bisa merujuk tulisan-tulisan dari misalnya Ahmad Al-Jalad, ya, kemudian McDonald, kemudian siapa? Hoyland, ya, tentang bahasa Arab, ya, atau Versteg, ya, Kees Versteg, ya, itu Versteg, ya, itu juga tentang ini, bahasa Arab. Itu diskusinya sangat panjang, ya. Nah, mengapa disebut sebagai komunikasi? Ya, karena memang Al-Quran pada awalnya komunikasi, ya, bukan kitab yang tertulis, awalnya komunikasi. Meminjam paradigma Muslim, ya, komunikasi itu bisa pertama wujudnya metafisik ke fisik, ya, dari bahasa non verbal ke kemudian ke verbal. Non verbal itu menunjukkan bahwa itu kalau gampangannya kayak Nabi misalnya, ya, bermimpi terus kemudian dapat wahyu, kan non verbal, ya. Kemudian seperti dideskripsikan dalam dalam di hadis itu, Nabi itu berkeringat ketika musim dingin, ya, kemudian diajak bicara tapi tidak merespon beliau. Nah, itu kan komunikasi non verbal. Nah, kemudian ada komunikasi verbal karena Al-Quran itu harus di-coding, ya, dari pengetahuan murni yang non verbal menjadi
dalam bahasa Arab. Nah, itu kenapa demikian? Karena itu representasi dari risalah Nabi ya. Kalau hanya ilmu saja maka itu nubuat ya Nabi. Kemudian kalau itu risalah maka dia harus karena mau disampaikan kan harus dalam bahasa yang itu dipahami manusia dan bahasa yang menarik perhatian manusia. Nah, kenapa harus bahasa yang menarik manusia? Karena audiens pertama Al-Quran itu sebagai cerminan ya. Mereka hidup dalam kultur yang mengapresiasi apa namanya susunan kata yang indah ya, baik dalam bentuk apa namanya puisi ya, ataupun kata-kata bersajak lainnya ya, termasuk para kahin itu termasuk memproduksi kata-kata bersajak ya. Ada yang puisi yang di sama Zabro ya itu mirip dengan apa namanya wasama at-tariq, surat at-tariq ya. Mirip ya. Saya tidak hafal baitnya, tapi itu mirip. Ya. Nah, kenapa Al-Quran pakai itu? Ya, karena kita tahu level bahasa Fusha, bahasa Arab yang Fusha yang dipakai untuk puisi itu adalah level bahasa yang tinggi, ya, yang biasa dipakai untuk para penyair, ya, mempengaruhi publik ya, menyampaikan opini ya ke publik. Jadi para penyair itu ibarat seperti kayak jubir gitu ya, jubir yang bisa menyampaikan gagasan ke publik menarik karena disusun dengan kata-kata yang indah. Nah, Al-Quran harus decoding dengan bahasa Arab yang seperti itu agar risalahnya menjadi menarik gitu ya. Kalau tidak seperti itu ya paling ya ditinggal aja, nggak menarik gitu kan. Ya. Tuh. Kenapa demikian? Karena tradisi lisan ya itu penting ya. Tradisi lisan itu uh, akan apa namanya melihat ya tentang intonasi akhir kalimat yang tertata rapi gitu ya. Ke situ ya, ke situ. Jadi Al-Quran kemudian juga mengikuti ya cermin ya konteks masyarakat awal pertama yang menjadi audiens pertama. Sehingga strukturnya bisa seperti sastra ya. Jadi struktur sastra tidak hanya membentuk makna, tapi juga merupakan strategi untuk misi risalah ya, misi publik. Ya. Saya sedang menulis artikel tentang sebenarnya untuk membaca ruang publik ya. Jadi Al-Quran sebagai mode of communication, ya. Mencoba untuk mendevelop teori Jürgen Habermas tentang ruang publik, tapi saya coba untuk membaca konteks pada masa Al-Quran itu turun dan itu memungkinkan ya argumen saya karena adanya haram ya, tanah haram, karena teori Habermas tentang ruang publik itu adalah ruang argumentasi ya, orang beradu gagasan, tidak boleh memaksa, tidak boleh pakai kekerasan. Nah, yang bisa mensecure tidak boleh pakai kekerasan dalam konteks masyarakat Arab pada masa itu adalah haram. Ya, itu belum jadi. Sedang di sini. Oke, sekarang kita masuk ke klasik ya. Nah, Al-Quran ini saya sebut sebagai teks paradigmatik. Kenapa? Karena kemunculannya ini memporak-porandakan hierarki teks yang ada. Ya. Secara kualitas sastra, dia memporak-porandakan prestis syair pra-Islam atau sering disebut sebagai syair jadi. Di sisi lain, dia juga memporak-porandakan supremasi Alkitab Al-Muqaddas ya di masyarakat Arab ya.
Kita tahu bahwa Jazirah Arab itu bukan daerah yang terisolasi, ya, tapi di situ dikelilingi oleh wilayah-wilayah Kristen, ya, dan juga di beberapa daerah Arab itu juga menjadi tempat di mana komunitas Kristen maupun Yahudi itu juga hidup, ya. Jadi kisah-kisah nabi-nabi terdahulu secara kultural itu masuk dalam memori orang Arab pada masa itu. Maka ini yang menjelaskan kenapa di dalam Al-Quran itu kisah-kisah itu ada yang disampaikan dengan diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Kemudian pengulangan itu pun tidak semuanya sama, ya, karena memang dianggap itu adalah kisah yang sudah dikenal, ya, sehingga Al-Quran hanya mengambil karena kepentingan komunikasinya ini, ya sudah, itu kayak orang Jawa dengan cerita Sunan Kalijaga misalnya. Tidak semuanya memang tahu detail, tapi kan kalau udah bilang Sunan Kalijaga masih kita akan ya menjadi aware, ya, terkonek gitu, ya. Sama kisah-kisah Nabi terdahulu juga sama, karena memang itu adalah sudah menjadi bagian yang diketahui oleh kultur orang Arab. Nah, jadi menjadi teks paradigmatik, karena menjadi teks paradigmatik, maka kalau meminjam Nasr Hamid Abi Zaid, ya, jadi Al-Quran itu ketika turun itu muntat sakofi, dibentuk oleh kultur, karena bahasa Arabnya bahasa Arab masyarakat pada masa itu, dal madrulnya juga mengikuti orang pada masa itu, kemudian cerita-cerita, ya, cerita-cerita orang pada masa itu yang dikenal, ya. Kalau kita disuruh orang mana itu, orang Badui atau orang mana yang di pedalaman misalnya, ya, diceritain soal Nabi Ibrahim, mereka nggak tahu siapa Nabi Ibrahim, ya, sehingga kan tidak sampai. Ya. Oke. Nah, kemudian ketika menjadi teks paradigmatik, kemudian Al-Quran berubah menjadi muntid sakhofi, yang memproduksi budaya. Nah, kenapa? Ini melalui proses penafsiran. Nah, proses penafsiran itu bagaimana? Ya. Nah, karena teksnya paradigmatik, maka berpusat pada teks. Apalagi teksnya dianggap teks ilahi, mereka tidak berani, ya, terlalu bermanuver, ya, dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Nah, karena stabilitas makna itu berakar pada analisis teks, ya, baik itu bahasa ataupun tradisi yang mengelilingi teks itu. Nah, ini kalau kita meminjam istilah Al-Jabiri, ya, dalam pembacaan teks yang di klasik itu ada 3. Yang pertama yang melalui penalaran tekstual, ya, baik internal pakai analisis internal, ya, bahasaan ataupun dipakai riwayat eksternal, maka itu sebagai bayan, karena dia hanya melihat apa yang dikatakan oleh teks itu. Kemudian ada yang rasionalitas demonstratif modelnya, burhani, karena teks itu harus oleh kelompok ini, ya, dipahami dengan parameter epistem tertentu, ya, yang dianggap lebih rasional, ya, tidak selalu didikte oleh riwayat dan sebagainya, maupun pengetahuan iluminatif yang irfani, ya. Jadi teks itu simbol dari makna yang lebih dalam. Nah, cara sampai makna ke lebih dalam itu melalui tadi itu. Nah, ini mungkin saya perlu lihat tafsir klasik itu ada yang model tafsir maktub untuk meminjam istilah yang sudah populer, ya. Itu tergantung pada riwayat itu sangat kuat, ya. Kita bisa lihat mulai dari siapa Muqatil, ya, kemudian yang sangat sering disebut-sebut At-Tabari, ya. Nah, itu basis riwayatnya sangat kuat, ya, dan juga analisis bahasa dalam level tertentu. Nah, otoritas di situ siapa? Otoritasnya, ya, Nabi, para sahabat, generasi awal, ya.
karena mereka dianggap sebagai salaf, ya, itu adalah otoritas. Jadi apa yang datang dari mereka disebut apa namanya sumber agamanya, ya. Nah, kemudian ya terkait dengan alas kebahasaan sederhana itu Anda bisa lihat Macaulay, ya. Kemudian ada juga tafsir birroh. Ini penggunaan nalar, ya. Interpretasi lebih sistematis, ya, termasuk menakwilkan makna kebahasaan yang tidak sesuai dengan nalar, atau parameter teologis yang diikuti, ya. Karena waktu itu memang kalam yang banyak apa namanya dibentuk oleh mantik, ya, itu mulai muncul, ya. Misalnya di sini, ya, ini kalau Ar-Razi misalnya, ya, contoh misalnya kata itu dibagi menjadi, ketika ini Anda bisa lihat ketika menafsirkan surat Ali Imran ayat 7, ya, ya, tentang muhkam mutasyabih. Nah, untuk menjelaskan mana muhkam mana mutasyabih, dia mendefinisikan kata itu dibagi menjadi dua, muhtamal, ghair muhtamal, ya. Kalau yang ghair muhtamal maka dia hanya ada satu makna, maka itu disebut sebagai nas. Nah, yang selanjutnya yang muhtamal itu apa namanya? Ada yang rojih, ada yang marjuh, ya. Rojih itu pasti satu, ya. Dia lebih dominan, lebih kuat, ya. Jadi ada mana lain, ya, yang mustarok mungkin banyak, ya, yang itu marjuh semua itu mustarok, ya. Nah, yang rojih itu sendiri itu yang disebut zohir, mana zohir. Sedangkan yang muawal itu yang marjuh, misalnya, ya. Jadi dia melihat bahwa muhkam itu makna nas, ya, kategori nas dan roji, sisanya itu mutasyabihat, ya. Misalnya, ya, membuat definisi-definisi seperti ini, ya. Ini kan definisi yang nggak ada. Ini saya coba lihat, ya. Nah, bagaimana Ar-Razi itu melihat bahwa lafal-lafal dalam hal ini Al-Quran, ya, meskipun maknanya jelas, bisa jadi, ya, dia itu secara nalar tidak masuk akal, ya. Karena apa? Karena dalil dalam kata-kata dalail lafziyah itu la takunu qati'atan al-batta, ya, tidak mungkin qat'i, ya. Dalail lafzi itu nggak mungkin qat'i, ya. Kenapa? Alasan dia, ini kan pakai nama. Li'anna kulla dalilin lafziyyin fa innahu mawqufun ala naqlil lughat. Ya, karena dalil lafzi itu diantaranya, ya, karena bergantung pada rujukan pada bahasa saja. Naql wujuh nahwi wa tasrif, ya, wa mawqufun ala adamil isyraq wa adamil majaz, ya. Nah, ini ya, tergantung pada ada isyraq ada enggaknya. Nah, ini analisis linguistik, ya. Wa adamil takhsis wa adamil idmar, tidak adanya taksis, tidak adanya idmar, adamil mu'arid, al-naqli wal aqli. Ya, ini dalil kalau hanya merujuk pada kata, ya, lafal dalam Al-Qur'an, maka menurut Ar-Razi itu tidak qat'i, ya. Wa kana dzalika madnun, ya, itu madnun, ya. Wal mauquf 'ala al-madnun aula yakuna madnun. Kalau kita bergantung pada satu yang madnun, maka sudah pasti itu juga madnun, ya. Makanya, ya, dia memiliki kesimpulan di yang kutipan yang selanjutnya ini, fadhhara annahu la sabila ila sarfil lafzi an ma'nahu rajih ila makna marjuh, ya. Jadi makna rajih itu bisa jadi nggak diambil, ya, yang tadi saya sebutkan, ya, di awal tadi itu, ya. Itu kan analisis kebahasaan. Jadi makna rajih bisa jadi tidak diambil. Dia ngambil makna marjuh karena apa?
Karena tadi itu alasan bahwa lafal itu tidak qat'i. Ya. Makanya tidak ada jalan lain untuk misalnya kita harus mengganti makna kata ya dari yang makna rajih ke yang marjuh illa biwasitati iqamatid dalalah al-aqliyah al-qati'ah. Ya, dengan dalil akli yang pasti ala anna maknahu rajih muhalun aqlan. Ya, makna yang rajih itu muhal secara nalar. Ya, itu kayak yadullah. Ya, jelas kan? Yad kan ini kan. Nah, kemudian dinisbatkan ke Allah. Nah, bisa jadi itu seperti ini manusia punya tangan, tapi tidak mungkin gitu kan? Nggak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan kan eh, tidak seperti makhluk gitu ya. Makanya harus ditakwil ke makna yang marjuh ya. Misalnya gitu ya. Itu contoh saja contoh. Nah, ini sudah muncul pada masa klasik. Ada juga yang model tafsir isyari. Jadi sama ya, kalau Ar-Razi tadi itu ya teks, fokus teks, tapi bisa jadi geser maknanya. Ya, mungkin yang disampaikan oleh teks belum tentu itu yang dimaksud. Tafsir isyari juga sama. Kalau yang pertama kan enggak, yang dimaksud teks enggak itu yang dimaksud, ya, yang tertulis di teks. Tafsir isyari ini uh, tetap melalui teks, tapi dia akan geser. Ya, teks ini hanya simbol dari makna yang tersembunyi, yang hidden. Ya, hanya saja cara untuk mengetahui makna yang tersembunyi itu tidak seperti Ar-Razi melalui penawaran, ya, makna di balik teks, ya, tapi pakai mutasyabah. Ya. Jadi pakai riyadhah, ya, pakai riyadhah. Karena caranya seperti ini, ya, dan maka ini sangat-sangat subjektif, ya. Ini Alfan bisa saja dia bilang kan, saya sudah makomnya tutup, ya, saya sudah mukasyafa maknanya begini, bisa saja. Tapi kalau disuruh saya ajak mukasyafa, nggak bisa. Ayo bareng-bareng, katakanlah aku juga wali kutub juga, gitu. Ayo kita bareng-bareng mukasyafa. Nggak bisa, nggak ketemu juga, ya. Makanya itu subjektif, karena pengalaman spiritual yang sifatnya sangat pribadi. Kenapa kita kadang-kadang percaya sama mana itu ya? Karena kita menganggap orang itu otoritas. Kalau kita tidak, misalnya ya orang lain yang tidak menganggap itu otoritas nggak percaya juga, ya nggak percaya juga. Jadi ini tapi ada model yang seperti ini. Waktu berapa? Sama saya ada. Nah, kemudian ada rupture ya, perpecahan sejarah klasik kemudian. Di sini saya tidak apa namanya memakai apa namanya klasik pertengahan modern, enggak ya, klasik modern saja. Kenapa? Karena modern ini yang banyak mengubah sejarah umat Islam sebenarnya ya. Lagi-lagi ya, yang namanya cara kita berpikir itu dipengaruhi oleh sejarah kita. Pertanyaan kita itu dipengaruhi oleh sejarah kita. Ya, kalau Anda belajar ilmu hermeneutika pasti begitu. Kenapa pada misalnya contoh ya, kalau Anda baca di apa namanya Zarkasiyah Burhan, nah itu kan ada pertanyaan. Kalau misalnya ya Nabi itu berkomunikasi dengan alam metafisik, pakai bahasa apa? Pertanyaan itu tidak pernah muncul di masa Nabi hidup oleh sahabat-sahabatnya. Ya,
nggak pernah muncul, ya. Tapi itu muncul ketika masyarakat Muslim banyak berinteraksi dengan filsafat Yunani terutama. Karena filsafat Yunani itu mengenal ya alam yang membagi yang metafisik, kriteria seperti ini. Nah, makanya kalau orang bisa bertemu dengan atau berkomunikasi dengan misalnya ya manusia, kan ada dalam masyarakat Arab mempercayai manusia penyair itu berkomunikasi dengan jin. Terus komunikasinya di mana? Pakai bahasa apa? Pada masa itu tidak ada pertanyaan seperti itu. Tapi di masyarakat yang mengenal pengetahuan bahwa alam ada dua, fisik, metafisik, mereka akan tanya, ini kalau metafisik ketemunya ini, apakah ini Nabi Muhammad yang masuk ke metafisik atau Allah atau Jibril yang masuk fisik? Itu mereka tanya gitu. Ya, jadi pertanyaan kita itu selalu dibentuk oleh sejarah. Ya, oleh sejarah. Sama ya, masa modern ini banyak pertanyaan-pertanyaan baru muncul, dibentuk oleh sejarah baru. Ya. Kalau mengutip Yvonne Yazbek, jadi rapture dari klasik ke modern itu ibaratnya kayak dia mengistilahkan Islamic world kemudian menjadi Islam in the world. Ya. Dunia Islam ya, berubah menjadi Islam di dunia. Jadi kalau dunia Islam yang ibaratkan ya Islam menjadi imperium, ya menguasai dunia sehingga Islam bisa mendikte, ya bisa mendikte pengetahuan. Kemudian berubah Islam di dunia, berarti di dunia ini milik siapa? Nah ini kalau di modern maka yang banyak menjadi pusat simbol kekuasaan itu adalah Eropa. Ya. Kenapa Eropa bisa begitu? Ya, sejarahnya panjang, ya. Sejarah panjang, ada Renaissance, ada ekonomi. Ya. Kalau Anda baca sejarah ya, kenapa Eropa itu kan takut sama Turki Utsmani. Ya memorinya itu sama Turki Utsmani sama Islam ya Turki Utsmani itu ngeri, ya. Nah, gimana enggak? Dong Andalusia diambil ya. Ya. Kemudian Turki Utsmani itu yang bisa mengambil alih Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. Ada yang pernah ke sana? Sana indah. Saya sudah 3 kali ke sana. Itu aja nggak habis tuh. Ya, dan kekuasaannya dulu sampai Yunani, perbatasan Austria, ya, Eropa Timur itu di bawah Turki Utsmani. Jadi itu kalau asumsinya kan ingin menaklukkan Roma kan, itu mengerikan itu kan ya. Jadi Romawi Timur yang ibu kotanya Bizantium di Konstantinopel atau Istanbul sekarang itu ditaklukkan. Ini mereka ingin punya Romawi Barat itu mau ditaklukkan juga yang usahanya di Roma. Jadi sangat menakutkan. Makanya sayangnya memang dalam sejarah Islam itu penguasa-penguasa Muslim hanya mereka kayaknya ya mencukupkan diri di daerah yang mereka sudah kuasai. Makanya itu yang diambil oleh Barat ya, karena nggak mungkin berebut dengan Muslim ya, karena yang kuat ya, karena kuat mereka, maka mereka larilah ke mana? Christophorus Columbus mana? Ke Amerika itu ya, cari harta di sana. Kemudian kemana Asia Tenggara ya, ke India itu ya, kemana ke Australia gitu ya. Jadi mereka mencari sumber-sumber baru yang ternyata itu menjadikan mereka kuat gitu ya. Dan kita saling berebut di the same piece of cake ya, di kue yang sama ya. Kue yang sama itu mana? Ya Eropa Timur, Persia. Ya. Saling berebut di dinasti muncul dinasti yang lain tumbang dan sebagainya. Tapi kita nggak melakukan ekspansi lain ke daerah-daerah lain dan Eropa melakukan. Akhirnya kemudian mereka kuat ya dengan seperti itu ya, sedangkan di kita ya nanti kalau Anda belajar sejarah sains di
di mana di Islam nanti akan kelihatan juga. Kekuatan hebat, ya, akhirnya menjadikan yang Islamic world itu hanya menjadi Islam Indo. Jadi mereka yang kuasai. Nah, karena demikian, jadi yang awalnya jadi penguasa menjadi tidak berkuasa, gimana caranya? Tidak ada yang salah ini. Apa yang salah? Ya, diantaranya mereka apa pemahaman kita terhadap kitab suci. Dulu kan kita pakai kitab suci bisa menguasai banyak ini ya, dunia, banyak peradaban, pengetahuan. Kenapa sekarang ya itu masih satu keluarga lah ya gitu ya. Said Ahmad Khan. Jadi Said Ahmad Khan ini dia hidup lahirnya ketika kerajaan Mughal masih ada. Tapi kemudian Mughal kolak ya. Kemudian Inggris dikuasai oleh India di Inggris. Zaman dulu ya Inggris itu ya sama kayak Belanda ya. Sebelum 1800 itu ya Belanda itu ya bukan pemerintah Belanda. Ya. Tapi kemudian diambil alih bangkrut sama dengan itu perusahaan juga di Inggris itu perusahaan Inggris. Itu kemudian diambil alih Inggris. Itu kan menjadi umat Islam yang begitu berkuasa berabad-abad di India kok bisa kolaps? Kolapsnya bukan sama orang Hindu, bukan. Sama bangsa yang jauh, Inggris. Apa yang salah dari kita? Ya. Nah, dia mencoba untuk melihat perlunya untuk memahami Islam dengan cara yang lebih fresh, ya, termasuk dengan Al-Quran. Dan karena Said Ahmad Khan dan sebagainya. Jadi menjadi yang lebih rasional, ya, sebagai manusia, ya, manusia yang sangat strategis dalam langkah-langkahnya. Ya. Nah, itu kan lebih
Mana ya? Terus juga dia mengkritik ya tafsir-tafsir ayat alam, dia mengkritik tentang filsafat Yunani yang sudah tidak relevan lagi. Ya, yang itu banyak masuk di tafsir-tafsir kita. Ya, kita tahu kan, yang namanya pengetahuan itu juga ada masanya, ya. Ada masanya. Pada masa dulu, filsafat Yunani itu ya, wah sangat suprematif ya, sekian abad ya. Ya. Tapi kemudian menjadi tidak relevan lagi di masa dan dia melihat bahwa kekuatan Barat itu adalah tidak hanya di tidak di ilmu spekulatif, tapi ilmu yang eksperimental. Ya, jadi apa saja yang misalnya ya di tradisi mereka, misalnya apakah benar ya, bumi itu pusat dari dari galaksi ini. Ya dibuktikan dulu. Nah kalau kita kan kadang wah di Qurannya ini ya. Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq wa'ti biha minal maghrib. Ya. Itu kan matahari datang dari timur ke barat. Nah, ini yang disuruh tadi balik. Seakan-akan bumi itu menjadi pusat. Ya. Ada yang kemudian mengaitkan ke sana. Ya, terus bumi datar. Wajah al-arba mihadan. Ya. Atau firosha misalnya ya. Firos itu apa? Kayak kasur tuh ya. Kasur itu bentuknya apa? Datar ya. Mihada terbentang ya. Nah, terus kita ngikutin ya, misalnya ya tafsir-tafsir pasti ada yang seperti itu. Nah, kalau di barat enggak dibuktikan dulu ya dari eksperimen. Ya, mungkin pada masa itu belum ada yang bisa ke apa namanya luar angkasa ya, melihat sebagainya. Tapi dibuktikan dengan beberapa apa namanya bayangan dan sebagainya. Jadi di kita juga ada. Tapi menganggap bahwa pusat matahari, jadi pusat pusat galaksi apa namanya alam kita ini mungkin sebenarnya banyak ya. Tapi paling nggak yang dekat bumi ini, apakah bumi pusatnya atau matahari? Ya, ternyata enggak matahari. Nah, saya tamatkan melihat itu kekuatan dari orang Eropa, ya. Sedangkan kita itu masih spekulatif, nagori saja, ya. Kalau mereka enggak dibuktikan dulu, karena teori itu menjadi matang kalau sudah diuji coba. Kalau kita, ya kata dia, dari sisi kita itu ya mungkin secara penalaran masuk akal ya, ya sudah itu diambil. Nah, sebenarnya kalau di misalnya ya kalau di fisika ya pergerakan benda di bumi dengan luar angkasa kan beda ya dianggapnya mungkin kalau kita sama ini kan ruang sana juga ruang tapi nggak ngukur gravitasi misalnya gitu ya. Nah itu kan harus dieksperimen ya eksperimen, jadi eksperimen dulu baru teorinya kuat. Nah itu yang dilihat makanya kebutuhan untuk melihat sesuatu di luar teks itu menjadi penting. Termasuk juga kenapa teksnya bilang begitu. Nah, maka perlu dikaitkan dengan konteks pada masa itu ketika dulu. Nah, sekarang misalnya ya, 7 langit itu apa maksudnya? Memang kita pernah, ya, ya kan? Tapi di tafsir-tafsir itu ada 7 langit, langit ya dikaitkan dengan kosmologi Planet-planet. ya, Yunani, planet-planet, ya, kosmologi Yunani. Nah, kan realnya kan tidak ada. Kalau kita lihat ya, memang langit itu apa? Kita itu nggak pernah menyentuh langit. Langit kan ibaratnya apa yang kita lihat di atas itu kan. Kalau kita apa ke sana juga nggak akan nyampe gitu ya. Nah itu kelemahan dari ini ya, namanya bisa. Nah, artinya
Perlu saya melihat ada tren penafsiran yang kontekstual, kesadaran bahwa teks itu punya sejarahnya, ya Al-Quran itu ya punya sejarahnya, sehingga makna Al-Quran ya dalam konteks sejarah aslinya itu pasti mungkin bisa jadi berbeda ya dengan yang kita inginkan dengan dalam konteks yang berbeda ya. Makanya di situ yang mereka sampai pada sebenarnya yang ingin eh, kita simpulkan dari aktivitas penafsiran itu apa? Apakah apa yang dikatakan teks apa adanya itu atau maksud etis dari wahyu, moral ethical guidance ya, itu etis dari wahyu itu. Ya, mereka alas ke sana karena dengan begitu jadi agama itu menjadi kayak spiritualitas ya, etis ya, etika, dan mereka punya keluasaan untuk eksplorasi gitu ya daripada semuanya nanti dikungkung oleh tafsir agama gitu ya. Mungkin itu nanti kita akan mengalami apa yang dialami Eropa gitu pada masa Middle Ages dan Dark Ages gitu ya, masa kegelapan. Karena semuanya harus seolah-olah misalnya ya Syekh Kiai itu tahu segalanya gitu ya. Jadi di modern itu harus humble ya. Tidak semua tokoh agama itu tahu segalanya gitu ya. Harus mulai humble karena banyak uh, apa namanya hal-hal baru itu. Nah, maka terjadilah saya untuk mencoba menafsirkan ulang ya untuk masyarakat kontemporer, masa kontemporer, masyarakat yang semasa ya, yang semasa oleh dengan penafsir ya. Kalau kontemporer sekarang ya sekarang kita ini. Ya. Nah, oke. Okay. Nah, ini contoh saja ya. Misalnya mungkin Anda sudah sering dengar ya, Fazlur Rahman, teori dua gerakan juga untuk apa namanya menawarkan ya gimana cara membangun koneksi antara teks Al-Quran pada masanya dengan tujuan-tujuan tertentu pada masanya. Nah, kemudian kita tarik ya karena Al-Quran itu menjadi teks yang kita hormati ya, itu gimana? Kira-kira pesannya kalau Al-Quran itu turun sekarang pesannya apa? Ya, Abdullah Said ya, pendekatan kontekstualis, kemudian Mas Hakim Abu Zaid, Pak Sairon juga ya, makna magza ya, untuk membangun. Jadi itu makna itu ya makna historis, magza itu ya makna relasional dengan penafsir kita ya, kita atau signifikansi. Nah, itu yang mencoba untuk dibangun. Nah, eh, karena konteks itu penting, ya. Kadang-kadang wording, ya makna literal dari itu tidak ini, ya, tidak selalu diambil, ya. Tidak selalu diambil. Mungkin ada akarnya ya, ya. Akarnya itu ada di kayak tadi ya tafsirnya Ar-Razi, ya. Dia pakai penalaran. Bedanya adalah Ar-Razi tidak melihat konteks pada masanya, ya. Kalau menafsir yang ini itu melihat konteks pada masa sekarang. Apa yang terjadi? Apakah misalnya ya laki-laki yang boleh berpoligami itu ajaran agama itu atau itu adalah kenyataan historis ketika teks Al-Quran itu muncul. Ya. Nah, masalahnya kebanyakan ya, itu mengatakan itu adalah ajaran agama. Ya. Tapi penafsir-penafsir yang modern itu enggak, itu kenyataan historis pada masa itu. Nah, kenyataan historis pada masa sekarang itu tidak relevan lagi misalnya ya. Itu ya. Kayak kalau Anda lihat biasanya orang-orang yang uh, mempraktekkan poligami biasanya itu adalah mindset penafsirannya pasti yang lama yang ikutin. Padahal ya sebenarnya kalau
Nah, itu diskusinya panjang ya. Kalau di dalam itu lebih banyak dibentuk oleh apa namanya, bukan Al-Quran, tapi tradisi setelah Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu hanya kasih solusi ad hoc pada masa itu. Jadi eh, kan waktu itu belum ada PLT ya, bantuan PLT langsung tunai, ya kan ya, ya ada. Dan perempuan tidak semandiri sekarang, yang bisa bekerja, ya, bepergian dengan santai, ya. Ini ada nggak ke sini ditemani sama mahramnya, entah bapaknya atau kakaknya, atau ke sini sendiri? Ya, beda kan ya? Ya, kalau dulu berbahaya itu kan ya, berbahaya nggak mungkin. Jadi perempuan tidak mandiri secara finansial pada umumnya. Kalau sekarang lebih bisa mandiri secara finansial. Sehingga apa? Ya, hidupnya nempel sama laki-laki. Entah suami, entah bapaknya, entah kakaknya. Ya, bagaimana kalau misalnya banyak, waktu itu banyak misalnya ya perang, suaminya meninggal, siapa yang nanggung anak istrinya? Ya caranya ya ad hoc itu karena belum punya apa kekuatan tas yang kayak kita kan ya BLT misalnya gitu ya, jadi ya ditempelin ke laki-laki, ya, tempelin diantaranya dengan nikah, ya, dengan laki-laki yang sudah beristri. Nah, cuman kan itu kemudian menjadi kayak diinstitusionalisasikan di fikih ya, ya, jadi konteks. Ya lagi-lagi karena tadi ya pembacaan kritis terhadap konteks itu relatif absen ya di masa klasik, dan di masa modern karena ada tantangan baru mereka mencoba menjadi lebih aware dengan kondisi yang sekarang itu seperti itu. Oke, ini masih bahasa Inggris ini saya terjemahkan. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin kita bisa banyak berdiskusi. Jadi hermeneutika atau tafsir itu sebenarnya berkembang dengan kondisi sejarah. Ya. Jadi saya termasuk orang yang tidak terlalu suka dengan romantisme. Kalau masa lalu pasti lebih hebat. Enggak, ya. Ya. Imam-imam masa lalu pasti lebih hebat. Enggak begitu juga. Ya. Karena pasti kita butuh ya. Yang paling tahu kondisi kita bukan imam-imam terdahulu atau bukan tafsir-tafsir lama. Uh, jadi kenyataannya kalau lihat secara diakronik ya, model tafsir hermeneutika itu berkembang ya. Uh, karena ada kondisi sejarah yang menentukan. Ya, lagi-lagi cara kita berpikir, cara kita bertanya, cara kita menjawab itu ditentukan sejarah. Nah, teks dan konteks kalau mau balance ya dalam hermeneutik itu harus berinteraksi. Ya. Salah satu apa namanya entah kritik atau kesimpulan ya dari Wa'il bin Halad. Nah, Wa'il bin Halad ini menulis tentang banyak tentang usul fikih ya, usul fikih, usul fikih juga. Jadi dia menyimpulkan bahwa di tanah fikih ya, data yang dia lihat itu model hermeneutika itu Arabic hermeneutics ya. Jadi tafsir yang ke Arab-Araban. Seolah-olah kebenaran itu hanya ada di wah kayak apa ya? Kemarin saya pulang ya. Biasa kalau saya pulang saya selalu mendengarkan ayah saya untuk karena biasa ayah saya kan suka kiai. Salah satu yang disampaikan kemarin terkait dengan inna rahmatallahi qaribun. Jadi taknya kan tak bukan makhluk kan. Ya, tak selera tuh. Tak montuhah ya. Eh, itu artinya rahmatnya sudah real terjadi. Dan pakai tak. Saya dengerin aja.
Bagaimana gitu? Ya, itu kan termasuk Arabic hermeneutics kan. Padahal kalau saya kan ya mempelajari Rosem juga kan gitu ya. Itu terkait Rosem bukan terkait. Tapi saya enggak, saya hanya di sana sebagai anak yang dengerin aja sebenarnya. Tidak berarti saya. Karena saya kalau pulang memang memaksimalkan waktu dengan orang tua untuk mendengar ya, untuk mendengar. Nah, kalau saya membaca itu bukan terkait itu terkait dengan Rosem ya, Rosem. Ya, saya bilang ya waktu itu saya merespon soft ya. Memang waktu itu belum ada standar. Dan inna rahmatullahi qaribun, bukan qaribatun. Belum ada standar kan ya. Ada standar waktu aktok nahwiyah di Quran kayak gitu. Ya lagi-lagi karena memang Al-Quran itu turun ketika grammar belum terstandarisasi, ya huruf alfabet Al-Quran belum terstandar. Alfabet kalau Anda lihat ya sejarah alfabet Al-Quran itu banyak diambil dari yang utara ya. Ya, kalau yang selatan itu beda lagi. Kalau Anda lihat ya prasasti yang ditulis Abraha yang ada kata Rohmanan itu hurufnya bukan huruf Arab seperti kita. Huruf Arab kita ini lebih dipengaruhi oleh tren huruf Arab utara dari Nabatean, ya, Nabati, yang kemudian turun ke Aramaik, Syriak, ya. Makanya huruf Syriak kan abjad hawaz, ya, abjada itu loh ya. Itu huruf Syriak itu. Ada 22. Arab kemudian mendevelop menjadi 28. Kalau huruf di ini ya selatan Yaman itu hurufnya agak kayak huruf paku gitu ya. Itu hurufnya ada 29. Ya, udah. Nah, pada masa itu kalau Anda lihat juga ya kitab. Nah, kitab kan pakainya kataba kan kitab. Dalikal kitabu ya. Tulisannya bukan kita pakai alif enggak kan gitu ya. Karena itu Rasul pada masa dulu seperti itu ya. Zakat itu enggak kayak kita. Zakat alif ta zakwah sholat solwah kayak ya. Tulisnya begitu. Ya, karena memang orang pada masa itu. Jadi beda nanti Arab pada masa Al-Quran turun dengan Arab sekarang kan beda. Arab sekarang udah modern, berstandar. Kalau dulu enggak. Jadi di Quran kita ini juga banyak kitahnya sebenarnya ya. Harokat titik enggak ada pada zaman. Kalau enggak ada bid'ah itu mana bisa kita. Kita ini sebagai orang yang bukan hidup pada masa itu membaca. Sulit. Itu yang menjadi apa namanya eh, latar kenapa Al-Quran dibukukan, dikodifikasi pada masa Utsman ya. Karena ada Islam sudah banyak diikuti oleh orang-orang, tidak hanya orang Arab. Nah, terus tulisannya begitu gimana bacanya ya? Nggak ada titik, nggak ada harokatnya. Ya, orang Arab mah bisa, kalau orang non Arab ya sulit kan itu ya. Maka dibuatlah bid'ah pertama yaitu mengumpulkan Al-Quran tadi itu. Bid'ah kedua dikasih setelah masa-masa setelah itu ya dikasih diakritik ya penanda ya, harokat sampai kita sekarang ada wakaf ya, ada wasol ya, ada sakta ya, macam-macam ya, ada imalah ya, itu kan modifikasi. Kalau sekarang malah ada yang ini ya, yang Al-Quran digital itu bisa ada langsung ada maknanya. Itu juga inovasi-inovasi baru ya, termasuk terjemah Al-Quran ya, yang pada awalnya dulu dianggap itu haram sekarang menjadi halal ya. Itulah apa namanya perubahan dinamika. Nah, ketika penafsiran itu berkembang, nah ini yang bisa menggaranti bahwa Al-Quran itu tetap relevan di zaman yang berbeda. Misalnya ya penafsiran tidak berkembang, mungkin orang akan banyak meninggalkan karena nggak relevan, karena nggak menjawab pertanyaan kita pada masa sekarang. Ya. Itu mungkin sebagai pengantar ya,
mungkin nanti kita bisa perdalam dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung saja mungkin dari teman-teman ada yang mau didiskusikan, ada yang mau bertanya dan sebagainya. Monggo, silakan. Sudah. Assalamualaikum. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa sekali. Kemudian muncul pertanyaan dalam benak saya setelah mendengarkan pemaparan pagi hari ini yang sudah menjelang siang ya. Terus kalau misalnya kita berbicara mengenai hermeneutika Al-Quran, sedangkan kan kita ketahui hermeneutika juga misalnya kalau kita mau mengambil ini sebagai sebuah teori, maka yang mana kan yang harus kita gunakan? Misalnya kan ada Gadamer, terus ada report ya kalau nggak salah, kalau report yang lain. Nah, bagaimana cara memilahnya kira-kira? Apakah kita harus mengambil satu dari teori ini dari bagaimana langkah-langkah yang digunakan dalam membaca Al-Quran itu gitu, ataukah boleh diacak atau seperti apa gitu? Terima kasih. Perkenalkan, Saya Dian Puspita Sari Habib dari Universitas PTI Jakarta. Ya. Yang pertama, ya saya tegaskan kembali, hermeneutika ini bukan yang saya maksud bukan Western hermeneutics ya, bukan Western secara eksklusif bukan. Ini adalah tema umum. Ya. Saya pernah ditanya. Dulu saya master di Belanda ya, dibimbing oleh Profesor Nasr Hamid Abu Zaid almarhum. Dia tuh tanya, Munir, orang Indonesia itu kalau bilang hermeneutical approach itu apa? Saya tanya, apa itu pendekatan hermeneutik itu apa? Nah, ini maksudnya ini apa? Pendekatan model hermeneutika barat itu kan salah itu. Tidak ada yang namanya pemahaman seperti itu. Ya. Jadi kalau di bidang akademik, hermeneutics itu ya tafsir, ya seni menafsirkan. Tulisan dari MacAuliffe. Nah ini ya, Jane Damon MacAuliffe. Itu dia menulis tentang hermeneutics of At-Tabari. Hermeneutika At-Tabari. Ya, maksudnya ya tafsir Tabari, model penafsiran Tabari seperti apa. Nah, jadi dalam level akademik, ya, ini kita perlu sepakati dulu. Itu adalah istilah generik untuk merujuk pada seni menafsirkan. Ya. Jadi tidak ini punyanya Muslim, punya non-Muslim, punya Barat, tidak. Nah, kenapa itu muncul? Dugaan saya di Indonesia ini mengikuti perdebatan di Arab. Ya, di Arab itu ketika orang seperti Abu Zaid dan sebagainya itu mengistilahkan hermeneutiko, ya. Karena awal-awal waktu dia pakainya hermeneutiko. Yang dimaksud adalah teori-teori hermeneutika Barat, ya, baik dari usul filsafat maupun bahasa ya Barat. Sehingga di Indonesia ngikut, ya, dari pemahaman di Arab itu kemudian ikut di Indonesia. Nah, tapi kalau di level akademik ya internasional tidak ada itu. Pembedaan itu tidak ada. Ya. Nah, mungkin di Indonesia polemik tahun 2000-an awal itu banyak dipengaruhi pemahaman atau diskusi atau perdebatan di Arab. Ya. Itu. Nah, terus kita harus pakai mana? Ya. Jadi siapa namanya? Gadamer kan menulis sebenarnya Barheadun metode, truth and method, kebenaran dan metode. Tapi sebenarnya di buku itu
nggak ada metode dalam arti langkah-langkah ya untuk menafsirkan itu seperti apa. Yang ada adalah prinsip-prinsip penafsiran itu seperti apa. Kontribusi dia itu menganggap tadi itu ya tentang apa nama istilahnya itu ya, geschichtliches apa itu Bewusstsein ya, effective consciousness ya. Apa istilah bahasa Jermannya. Jadi kita itu pasti kesadaran kita ya dibentuk oleh sejarah, dan ketika menafsirkan sesuatu pasti kita punya prejudice duluan, pre-understanding ya, prejudice. Nah, menurut dia ya prejudice itu tidak ada salahnya karena faktanya kita pasti punya prejudice ya, pre-understanding duluan karena kita berasal dari ini ya masyarakat yang sudah terbentuk pemahaman tertentu membaca teks ya atau tidak teks ya. Kemudian kita punya pre-understanding seperti itu. Nah, menurut Gadamer itu sah-sah saja. Yang salah adalah ketika dia berhenti di situ. Ya, kalau berhenti di situ salah karena dia harus membuka diri karena pre-understanding adalah modal awal memahami. Tanpa itu mungkin kita jadi nggak paham, gitu ya. Itu modal awal untuk memahami. Nah, makanya kita perlu membaca-baca ulang. Maka di situ ada lingkaran hermeneutik dari yang partikular ke yang general ya. Selalu begitu. Partikular itu apa? Teksnya, general itu apa? Lingkungan di sekitar teks, ya, masyarakatnya, ya, sejarahnya dan sebagainya. Selalu bolak-balik, ya. Circle ada circle-nya. Lalu muter ya, kalau muter. Sampai kita paham betul dan bisa jadi datang dengan penafsiran yang berbeda dengan understanding kita. Nah, itu yang menurut yang benar seperti itu. Ya, jadi tidak menafsirkan dari kosong. Kalau kosong, ya itu bukan manusia. Karena manusia itu pasti sudah terisi oleh sejarah, ya, pemahaman tertentu, keyakinan, budaya pasti terisi. Ya, itu. Nah, menurut saya termasuk bukan orang yang kita harus ikut Tobari, kita harus ikut Gadamer, tidak, ya. Apalagi Anda nih S1, S2, S1 ya, ada S3 juga ya. Nah, itu sudah, apalagi yang sudah S2, S3 ini sudah mulai kritis ya. S1 yang penting kan bisa menerapkan, S2 ini sudah mulai kritis nih. Oh ini kalau kayak gini, ini ikut materi ini, sudah mulai membuat klasifikasi, sudah pinter. S3 sudah kritis lagi ya, syukur-syukur bisa kontribusi. Ini akan berkontribusi ya terhadap teori hermeneutika baru. Ya, kalau ke sana arahnya. Apakah kebaruan itu pasti totali baru? Enggak juga. Karena karakter ilmu itu adalah akumulatif ya. Ya, takamu, ya, takamu. Ya. Kita pasti berawal dari studi terdahulu ya. Ada apa? Baru kita mungkin bisa jadi sedikit memberikan kontribusi. Itu sudah kontribusi ya. Jadi bukan totally new kan ya. Nah, itu yang perlu kita ya. Ya, makanya apa namanya ya? Mungkin saya perlu eh, apa namanya? Lihat ini ya, misalnya ya contoh ya yang membedakan. Kalau di apa namanya? Misalnya ya terkait warisan. Warisan kan mau diapa-apain pasti perempuan itu pasti lebih sedikit. Ya enggak? Kalau mau jujur ya, suami sama istri pasti lebih banyak suami. Ayah sama ibu pasti lebih banyak ibu ayah ya. Kakak laki-laki dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan pasti lebih banyak saudara laki-laki. Pasti itu ya. Ya, lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya. Nah, kalau kita paradigmanya adalah teks, ya, maka
Itu sudah pasti seperti itu. Ya, poligraf itu sekali saya. Nah, kalau kita paradigmanya adalah konteks, maka kita akan lihat konsep itu seperti apa. Kenapa? Ya, ya, mungkin kita akan paham bahwa dulu ya soal finansial, soal keuangan itu semuanya bertumbuh pada laki-laki. Ya. Nah, kalau perempuan meskipun misalnya ya tidak berkontribusi dalam keuangan apapun, terus tidak dapat warisan, itu juga tidak adil. Karena perempuan itu punya satu peran yang laki-laki tidak mungkin bisa, yaitu mengandung, ya, ya, ya mengandung. Nggak bisa laki-laki mau diganti ya yang namanya juga nggak bisa operasi sekarang nggak bisa, ya. Nggak bisa karena itu soal ini kan hormon dan sebagainya, ya. Nggak bisa. Ya, sekarang kan banyak tuh yang laki-laki operasi plastik jadi perempuan lebih cantik dari perempuan, ada kan ya, ada. Nah, contohnya siapa? Ada ya, tapi nggak bisa melakukan fungsi perempuan. Nah, dan kepentingan laki-laki itu ada di perempuan tadi itu, yaitu punya anaknya, keturunan, ya. Maka tidak adil kalau misalnya perempuan meskipun tidak berkontribusi secara keuangan di keluarga, tidak mendapatkan hak waris, ya. Pasti harus dikasih. Berapa? Nah, Al-Quran ngasih solusi setengah dari laki-laki. Itu. Ya. Nah, karena laki-laki dalam akad nikah, ya tadi itu punya kewajiban untuk seperti ini. Nah, kalau misalnya sekarang kan banyak juga kasus perempuan menghasilkan uang lebih banyak daripada laki-laki, daripada suaminya. Terus gimana? Ya banyak mensupport pendidikan anaknya, bahkan suaminya untuk uang rokok, uang mancing, gitu. Jadi, misalnya itu nanti kalau warisan dapatnya gimana tuh kemudian? Ya, nah disinilah muncul pertanyaan ada kayak nggak adil ya. Nah makanya itulah apa namanya tafsir model sekarang itu sampai ke sana. Jadi sudah beyond teks. Oke, teksnya demikian. Kalau tafsir lama, teksnya demikian nggak bisa kita langgar. Kalau tafsir baru, teks demikian karena konteksnya seperti ini. Kalau konteksnya berubah, maka karena gini, pesannya kan keadilan tadi itu kan. Maka rumus keadilannya harus ini juga. Ya. Nah, kalau di Indonesia kan masih kan dalam akad nikah itu nanti laki-laki punya kewajiban-kewajiban. Maka wajar kalau masih apa laki-laki masih banyak karena kewajibannya masih banyak. Ya. Mungkin kalau diubah gimana ketikanya? Ya, laki-laki dan perempuan, ya, suami istri harus saling menafkahi, saling bertanggung jawab terhadap keluarga. Nah, ini jadi nggak adil kalau kalau perempuan mendapat lebih sedikit. Gitu. Nah ini kalau tafsir model baru ke sana. Oh ya, diambil dari mana? Ya mak, dari mana-mana. Ya, mana-mana. Pertimbangkan banyak. Baik, mungkin ada lagi. Siapa dan dari mana? Salam, perkenalkan nama saya Salsafi dari Universitas Kalangan. Kalau tadi saya dengar itu Bapak bilang bahwa Indonesia adalah tafsir hermeneutika atau dari itu sama dengan tafsir atau dari itu kan. Nah, kalau misalkan hermeneutika adalah tafsir, pertanyaannya adalah mengapa kita harus belajar hermeneutika? Ya. Mungkin basisnya sama, cuma ada perbedaannya atau gimana? Ya, tadi saya ulangi lagi mungkin masih bingung ya. Karena tadi itu punya pre-understanding gitu. Kalau tafsir itu Islam, hermeneutika itu non-Muslim gitu ya. Itu pre-understanding. Nah, tapi di diskusi akademik, saya nggak menyalahkan itu ya. Mungkin ada kelompok Muslim yang dulu di
Islamia ya. Islamia itu kan hermeneutika pasti itu beda. Ya silakan, tapi di istilah akademik itu sama ya, itu sama. Tafsir itu adalah takwil istilah Arab dari hermeneutics istilah Inggris, kayak gitu ya. Apakah ada lain? Ada interpretation ya, tapi interpretation itu lebih luas. Kalau hermeneutics itu lebih pada seni, prinsip, filosofi, penafsiran, gitu ya. Ya sama dengan mungkin di tafsir tidak sama juga dengan hermeneutics, takwil juga enggak. Mungkin di situ lebih pada nadharatul takwil, lebih ke situ sebenarnya ya, lebih ke sana. Nah, kita mau pilih istilah mana terserah, tapi di dunia akademik itu menunjuk sesuatu yang sama. Ya, kenapa kita perlu belajar hermeneutika barat? Ya, tergantung mindset kita itu apakah inklusif atau eksklusif. Karena ilmu itu berkembang kalau kita inklusif, ya. Kalau tidak kita tidak eksklusif, itu tidak banyak berkembang, ya. Kita hanya karena apa? Mau keluar nggak berani, ya, nggak berani. Ya, padahal kalau keluar kita bisa jadi ada hal baru yang bisa kita pikirkan, kita kembangkan. Ya. Coba Anda bayangkan ya, ini kalau Anda baca tulisannya, aduh siapa namanya yang Knowledge Triumph. Sales. Bukan tahu procurement, bukan. Ada lupa itu. Siapa penulisnya ya? Knowledge Triumph. Nah, itu begini. Ilmu di orang Arab itu apa? Ada nggak ilmu itu di Arab sebelum Islam ya? Jadi ilmu itu dikaitkan ilmu sebagai ilmu disiplin itu nggak ada. Jadi ilmu itu dikaitkan dengan alamah. Alamah itu pertanda, penanda. Kenapa? Karena mereka terbiasa membutuhkan tata nanda untuk perjalanan di tengah gurun itu ya. Kemudian juga yang paling nanti ini tentang syair ya, syair. Nah, kalau misalnya ya orang Arab Muslim ini tidak keluar ya, ilmu dia ya itu aja, musyair gitu kan, ya, guru atau kedokteran dari mana? Ya, mantik mana gitu. Ya, dia tahunya ya itu syair, retorik. Siapa mas? Nggak tahu. Oh, yang pengarang begini. Iya, pengarang bumi apa? Rosenthal. Franz Rosenthal, ya, Franz Rosenthal. Ya. Ya. Nah, jadi karena berinteraksi dengan orang lain, ya, maka kemudian dan spiritnya itu adalah inklusif, maka dia berkembang. Ya. Eksklusif, ya udah, ilmunya itu. Nah, itulah kenapa ya Abu Ja'far Al-Mansur ketika mendirikan imperium itu kalau pakai ilmu orang Arab saja, orang Arab atau Islam ya, nah, untungnya dia nggak mau, karena untuk membangun imperium dia butuh banyak ilmu yang paling maju pada zamannya. Makanya kemudian bahkan dia mengangkat ya wazir non Muslim ya, Al-Barmaki ya, dari keluarga Al-Barmaki, orang Persia ya. Kalau melihat Barmak itu ada mungkin dari daerah-daerah Afghanistan kan ya. Kan ada ini budayanya ya, so, Al-Barmaki. Dia yang mendapatkan titah untuk ini. Jadi ilmu-ilmu dari manapun diserap, suruh menerjemahkan. Ya, kemana bahasa Arab? Karena bahasa Arab menjadi bahasa imperium. Ya, terjemahkan. Ya. Oh, kalau kita purifikasi spiritnya ya dari dulu ya fakultasnya fakultas adab itu ya. Fakultas adab. Fakultas adab. Ya.
penafsiran, kalam kan kita ngambil banyak ya tentang mantik itu dari mana, ya kan? Mantik Yunani, ya. Ilmu pemerintahan banyak dari Persia. Ya, jadi tergantung ya, bukan soal mana yang baik mana yang buruk, ya konsekuensi. Kalau kita eksklusif ya kita seolah kita merasa pinter tapi di dalam itu pinter. Kalau keluar kita kelihatan nggak pinter karena banyak orang pinter di luar. Ya. Tapi kalau kita biasa bergaul, ya, pasti ada ketegangan pasti. Ya, membuat kita tadi mempertanyakan yang kita anggap sudah established dari pengetahuan established tadi. Ya. Pasti akan muncul, pasti akan muncul. Tapi kan berkembang ya, pengetahuan. Nah, makanya di kampus, terutama yang kelas yang saya ajar, ya, tidak ada yang namanya kutub muktabar. Pokoknya harus dari sini. Tidak. Pada suatu saat itu menjadi kutub muktabar, suatu saat saya ganti karena sudah usang kitabnya ini. Ya. Ya, jadi ya spiritnya begitu ya. Nah, tapi ada di institusi pendidikan tertentu, ada yang tradisinya begitu ya. Harus belajar ya harus ini, ya. Ya taunya ya itu aja. Nah, salah satu kritik Ahmad Al-Jalad ya. Ahmad Al-Jalad itu kan linguistik yang dikembangkan oleh tradisi kita itu banyak teks, fokusnya teks. Mereka tidak melihat ke prasasti, ya prasasti, sehingga menganggap ya tadi itu bahasa Arab itu ya syair itu. Padahal ada ini ya, ada bahasa Arab yang kuno. Ya, yang syair ini kan bahasa Arab yang dekat Quran. Tapi sebenarnya itu ada yang lebih kuno lagi. Ya. Saya nulis artikel di mana ya? Yang 2024 tentang apa namanya? Ahruf sab'ah dan qiraat sab'ah. Ya, itu saya nulis itu. Qiraat sab'ah itu adalah konstruksi pasca ini ya, pasca Nabi ya, pasca. Tapi Ahruf sab'ah itu ya pas masa wahyu. Sayangnya ya kita tidak punya rekaman ya, Ahruf sab'ah. Yang kita punya rekaman adalah qiraat sab'ah. Nah, qiraat sab'ah itu kan dasarnya adalah pertama, bacaan apapun yang bisa diakomodasi oleh Rasul Usmani yang belum ada harokat dan belum ada titiknya. Ya, baca. Atau mau kayak ujung ya terserah, memang nggak ada alifnya di situ. Ya, bisa dibaca mawake, bisa dibaca mauke. Itu. Nah, yang aneh itu ya di qiraat itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pamursaha. Kenapa enggak pamurseha? Iya, majreha, pamurseha. Ya, tapi kan basisnya adalah riwayat. Ya. Ya. Jadi bukan analisis kritis. Kenapa kalau misalnya pakai apa nama alif apa namanya itu layina istilahnya ya. Itu pasti baca misalnya ya. Kalau AA semua. Kenapa yang lainnya alaihi ada satu alaihu. Lah itu mana itu? Ya. Karena bahasa riwayat. Kalau bahasa riwayat kita tidak boleh menalar. Tidak bisa menalar. Ya. Bisa menalar. Nah, apakah ada masyarakat Arab yang membaca Ada. Memang ada. Ya. Ada juga yang membaca Makkah itu kadang membaca Bakkah. Itu ada. Ya, Mas Muka lebih juga ada. Nah, cuman sayangnya kita tidak punya rekaman. Sehingga untuk merekonstruksi Ahruf sab'ah itu tidak ada. Yang kita punya itu qiraat. Qiraat sab'ah bukan Ahruf sab'ah. Karena qiraat sab'ah itu konstruksi pasca Rasul Usmani. Andai saja ya dulu ada recorder ya.
Mungkin kita bisa. Cuman bayangan saya, lahjat Arab itu ya kayak bahasaannya sekarang itu ya Mesir sama Arab Saudi juga. Ya. Kalau ini Mesir namanya Mahmul. Ya, kalau di Saudi Jawa, ya mobile, terjemah dari mobile. Mahmul yang di bawah, ya. Mahmul. Gitu, ya. Nanti ada yang kalau di apa namanya di Yaman Qaf dibaca ge, ya gahwah, ya Yaman gahwah, ya kalau di Mesir ahwah, Qaf baca alif ahwah, ya gitu beda-beda ya. Ya. Jadi bayangan saya dulu seperti itu lahjat orang Arab ya, tapi di atas itu ada fusha tadi itu, ya mereka disatukan oleh fusha, ya. Oke. Oke, gimana Mbak? Dari dua pertanyaan tadi mungkin ada diskusi lanjutan atau bagaimana? Atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Oke. Ush, banyak sekali. Berembuk dulu kan. Salah satu. Yang mana ini? Mana? Mana? Yang mana ya? Yang lebih dekat dengan mic. Gak apa, gak apa. Silakan. Mungkin sekaligus saja yang bertanya nanti kesimpulan dari pertanyaannya bisa kita apa? Terima kasih Bapak. Saya ingin bertanyakan tadi. Perkenalkan dulu. Oh ya. Perkenalkan nama saya Rista Irawati dari Universitas Semester 6. Ya, tadi kan hewan kita seni untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, apa perbedaannya seni sama hermeneutika sama tafsir? Sama. Seni dalam apa? Dalam KBBI itu halus atau keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari kehalusannya atau keindahannya. Nah, apa hermeneutika itu hanya berlaku untuk menafsirkan pada Al-Quran untuk masa sekarang atau abad pertengahan gitu Pak? Apa hanya untuk menafsirkan itu dan apa perbedaan dari tafsir dan hermeneutika tersebut? Nah, tolong jelaskan itu sederhana mungkin atau bisa dianalogikan Pak. Oke. Selanjutnya. Mirip-mirip pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Wisata Putra dari pertanyaan saya juga Pak, karena hermeneutika itu sendiri berpikir, apakah di dalam hermeneutika itu ada batas-batasan? Karena ketika saya melihat menulis tesis waktu S1, nah, maksudnya S1, saya itu menggunakan hermeneutikanya Pak Saliron. Dan kebetulan teman saya menggunakan hermeneutikanya sama mati. Terus kita dalam melakukan analisis, kita menanyakan, apakah hermeneutika itu sebenarnya nggak ada batasnya? Karena ketika melakukan analisis, apa ya, kita merasa pikiran kita tuh belum sampai, dan kemudian analisis kita itu masih nggak tepat gitu, masih ada yang kurang gitu. Kalau merasa kurang gitu. Oke. Enggak sama. Yang Mbak gimana pertanyaan? Perkenalkan saya Aldi dari menurut dengan kan awal mungkin kita itu ini kan para calon-calon profesor gitu ya. Apakah mungkin kita ini bisa kayak profesor-profesor dulu yang membuat hukum yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang gitu. Terus bisa kayak sampai pada mungkin bikin mazhab kayak Imam Syafi'i, Imam Ghazali dan gitu. Terima kasih. Oke.
mungkin saya simpulkan bahwa kebingungan teman-teman kan dari tadi ada dua nih. Bagaimana hermeneutika diterapkan sebagai teori. Itu pertanyaan ini sama yang barusan. Ada berbagai macam teori hermeneutik, yang Western hermeneutik ada Gadamar tadi sudah dijelaskan. Di sini juga ada Pak Sahiron sama Pak Hasan Hanafi. Jadi itu pertama tentang hermeneutik sebagai teori. Ada lagi kebingungan tentang dikotomi hermeneutika dengan tafsir. Ini karena memang mungkin dari sejak awal memang ketika hermeneutik katakanlah dikenalkan di Indonesia itu ada perdebatan-perdebatan ya. Itu membedakan antara hermeneutik dengan tafsir. Padahal tadi sudah dijelaskan juga bahwa ya itu generik gitu. Tapi mungkin yang dimaksud oleh teman-teman itu Pak adalah Western hermeneutik yang masih sekarang diajarkan atau dibahas di kampus-kampus. Itu kayak. Dan yang mufasir tadi. Ya, karena ini ya tadi itu Anda punya apa yang understanding tadi itu ya, dibentuk oleh sejarah, apalagi di kampus masing-masing yang dikenalkan seperti itu gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau Western Hermeneutics mungkin singkat ya, mungkin Anda bisa baca tulisannya Nasafan Abu Zaid bin Qadimah Iskaliyatul Ta'wil, Iskaliyatul Qira'at wa Alaihi Ta'wil ya. Nah, itu dia mencoba untuk memapping. Jadi dulu memang tadi itu ya Renaissance itu membuat tadi itu ya gimana kita harus menafsirkan itu ya. Tapi teori hermeneutik sebenarnya tidak berhenti di situ, tidak. Jadi yang dipahami tidak hanya teks ya. Di luar teks juga menjadi objek hermeneutik. Karena hermeneutik adalah pemahaman sebenarnya ya, menafsirkan gitu ya. Menafsirkan. Diskusinya sangat panjang. Singkatnya ya, singkatnya. Dulu kan kayak di Schleiermacher ya. Itu dia mengangkat. Jadi isu hermeneutika itu tidak hanya Bible, semua teks, ya, semua teks. Di Schleiermacher kan ke sana ya, semua teks. Kemudian zamannya Dilthey malah lebih ada lagi. Jadi hermeneutics objeknya itu tidak hanya teks. Semua yang terkait dengan manusia itu bisa menjadi objek hermeneutics, ya, pemahaman gitu ya. Jadi berkembang gitu ya. Dari yang artinya Bible kemudian ke teks kemudian sampai semua yang terkait dengan manusia. Nah, karena terkait dengan manusia, maka paradigmanya nggak bisa dong pendekatannya seperti pendekatan memahami dalam ilmu pengetahuan alam ya. Hanya verstehen, understanding saja. Harus ada erleben, experiencing. Jadi kita mengalami. Kenapa kita harus mengalami untuk paham? Karena kita kan manusia. Ya. Kita kan manusia. Kita sering kali ya, ini mohon maaf ya, mengkritik misalnya ya kepercayaan orang lain. Ya, kepercayaan orang lain karena terkait dengan benda tertentu. Tapi kita nggak mau kalau dikritik, kita juga sama loh. Ya. Ibadat-ibadat kita ya terkait dengan benda tertentu. Rata-rata batu. Ya. Ka'bah batu, Jamarot batu, Arafah batu. Ya kan? Terkait dengan. Ya. Karena apa? Karena tadi itu kita nggak mau erleben ya. Nggak mau. Ya, kita hanya understanding dari kita aja. Ya, bisa sih kalau kita ditanya apakah menyembah batu, enggak kan? Itu loh, enggak sama mereka juga sama. Bisa jadi sama, gitu ya. Nah itu maksudnya ya. Jadi ada tools experiencing dari Eleven untuk kepercayaan, ya.
Kalau ilmu alam, ya karena kita manusia yang kita teliti dan mati, kita tidak bagian dari situ. Ya, maka hair science cukup. Kalau di ilmu sosial, ilmu kemanusiaan, nggak bisa. Kita harus seolah-olah atau mengalami, ya, mengalami untuk paham. Ya, kalau kita hanya lihat dari luar, itu kayak orientalis dulu memahami Islam itu dari luar menurut perspektif mereka, ya, nggak harus masuk, ya, masuk, ya, hidup dengan mereka, baru nanti kita akan paham, gitu ya. Itu etik sih, apa namanya, di pengetahuan ya, penelitian ya. Makanya kalau di etnografi ya, itu ada emik dan etik. Ya. Emik itu adalah kita melihat dari dalam, sehingga kita berbicara dengan kata-kata yang dipakai oleh masyarakat yang kita ingin pahami. Nah, sedangkan etik itu adalah kita mulai mencoba untuk memahami dalam jarak. Ya. Karena kalau tidak pakai dua-duanya, kalau kita nggak pakai ini, nah kita menjudge praktek kebudayaan orang lain, bacaan orang lain, menurut kita. Ya. Tapi kalau kita hanya dari dalam saja, berarti kita tidak ada bedanya dengan masyarakat itu, karena kita kan hanya perspektif dalam saja. Jadi harus sama dari antara ini etik kalau di ya. Sampai di kita juga sama ya. Selalu harus bolak-balik gitu ya. Nah, makanya dalam Abu Zaid itu dalam etika antara makna dan konteks sekarang itu apa ya? Dia harokah makukiyah. Kalau makukiyah itu apa ya? Ini pada bisa enggak apa itu? Tonton itu apa namanya? Menjahit ya, bisa. Jahit kan ya ke bawah ke atas ke bawah ke atas ke bawah ke atas gitu ya. Sampai kita benar-benar tahu itu solid gitu ya. Kayak gitu. Harus begitu gitu ya. Nah, makanya tidak ada yang memaksa Anda harus pakai hermeneutik atau harus tafsir ya. Tapi kalau Anda masuk di akademik ya, pasti internasional terutama ya, yang namanya hermeneutik itu ya tafsir ya, takwil ya, interpretation ya, exegesis ya, saling berkaitan meskipun secara terma ada penekanan yang berbeda ya, penekanan yang berbeda. Makanya orang-orang sarjana internasional kalau bilang Fakhrul Razi hermeneutics Fakhrul bin Ar-Razi. Kalau pakai tafsir boleh nggak? Ya boleh itu terserah, nggak apa-apa itu ya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, batasan. Saya selalu meyakini ya bahwa ilmu ya tak terbatas. Ya, ilmu sebagai ilmu tak terbatas. Pertanyaannya, apakah semua ilmu applicable bisa diimplementasikan? Ya, belum tentu. Ya, itu sama, semua ilmu sama. Ya, termasuk di bidang sains. Ya. Mungkin mereka sudah menemukan apa namanya? Saya pernah baca, nah ini saya bukan bidang sains ya. Tesla ya. Tesla itu menemukan bahwa manusia itu bisa mendapatkan listrik secara sangat murah sekali. Tapi temuan dia kan nggak aplikabel. Bahkan dia dimusuhi oleh bisnis yang praktek praktisi di bidang penyaluran listrik. Karena apa? Kalau itu diterapkan, bisnis mereka ambruk. Ya. Yeah. Kalau itu diterapkan, bisnis mereka ambruk. Sama dengan ilmu, misalnya hermeneutics. Tidak semuanya applicable. Karena apa? Kalau kita terapkan, ada gejolak di masyarakat. Ya. Tapi apakah selalu tidak bisa diterapkan? Ya bisa jadi ada momen tertentu akan diterapkan. Ya, akan diterapkan. Gejolak pasti ada, ya, sama dengan
semua penerapan ilmu pengetahuan di bidang apapun, ya di bidang apapun. Okay. Adanya internet, Indonesia termasuk internetnya lambat, ya terlambat di Indonesia. Tapi ketika internet menjadi murah, apa yang terjadi? Bisnis cetak terganggu, ya, terganggu bisnis cetak, ya. Adanya HP gadget zaman saya kalau mau telepon ke wartel, ya telepon kemana itu kan, bayar tiap menit berapa ribu. Udah lahir nggak ada wartel ya, warung telkom komunikasi, ya. Jadi zaman saya masih seperti itu, ya. Pasti bisnis wartel ambruk kan itu ya, ambruk. Tapi memang ada suatu saat dia memang harus ambruk. Sama dengan pemahaman dalam tafsir. Bisa jadi suatu saat kalau kita paksakan yang baru, gejolaknya sangat tinggi. Oke, wait until siap, ya. Ya, kalau kita terapkan ambruk itu pasti, yang lama itu ambruk. Itu ya. Tapi ilmu sebagai ilmu dia pasti akan ini unlimited, dia akan selalu kembang. Selama kita nggak membatasi, ya. Kalau kita membatasi ya terbatas, jadi terbatas. Nah, saya memahami bahwa ada institusi-institusi yang membatasi, karena kalau dibuka itu akan otoritasnya goyah nanti, otoritasnya goyah. Nah, saya melihat ya universitas ini yang institusi yang mungkin paling terbuka di antara institusi pendidikan yang lain. Namanya juga universitas ya. Silabusnya ganti-ganti bacaannya. Kalau di tempat lain kan ajek kan. Itu aja, udah berapa abad nggak ganti-ganti gitu ya. Yang ditahui ya itu aja. Gitu. Kalau di ganti. Jadi ada plus minusnya. Kalau yang ajek kita merasa ada kemapanan, karena saya termasuk dulu mengalami krisis itu ya. Tapi kalau ini udah ganti, memang karakter ilmunya dinamis, ya dinamis. Orang yang nggak terbiasa, dia akan mengalami krisis terus. Gini, aduh, nggak ada tahapan. Memang ilmu dalam level atas memang dinamis, ya. Ya kayak mungkin di S1 Anda akan mengalami sudah menerapkan punyanya itu sudah hebat gitu ya. Tapi kalau ini gimana S3? S3 nih ya, kita kasih bacaan yang macam-macam. Ini ya krisis nih. Ya, karena sangat ilmu level atas tuh sangat dinamis. Ya. Nah, kayaknya Anda bekerjanya di mana dulu? Ya, kalau bekerjanya itu banyak audiens yang pakai ilmu yang tadi ini, ya pasti kalau dikasih yang dinamis agak goyah nanti. Ya. Tapi kalau kayak saya nih ya, masuk kelasnya Alvan nih, ya udah, ya goyah terus ya, tapi udah biasa, udah siap gitu. Itu ya. Itu ya, jadi makanya itulah yang disebut sebagai wisdom ya. Jadi tidak semua yang kita tahu pas kita sampaikan. Kalau kita sampaikan menjadi fitnah. Ya. Sebenarnya karakter ilmu sebagai ilmu adalah terbatas ya, tapi apakah itu applicable, implementatif di masyarakat, ya itu kita perlu pikirkan. Ya. Sama halnya. Saya bisa jadi nggak suka sama Fun. Tapi kalau ketemu kan saya nggak boleh ngomong kan gitu kan ya. Kalau saya ngomong menyakiti dia, kita nggak jadi berteman. Padahal dalam pikiran saya itu objektif, tapi tidak selalu harus saya omongkan, ya. Karena ada kemaslahatan yang lebih utama, yaitu pertemanan, ya pertemanan. Misalnya ya, antara ilmu dengan amal. Ada lagi yang dari sini yang mau bertanya? Atau kita cukupkan saja? Soalnya nanti kita akan ada pengayaan materi. Jadi teman-teman bisa berdiskusi di situ, juga bisa berdiskusi dengan para mentor terkait dengan
apa yang mungkin kurang dimengerti dan semacamnya. Sebelum kita tutup ada pertanyaan terakhir dari peserta ini, Pak, dari yang peserta online. Mungkin yang bisa kita tanyakan di sini adalah soal data. Kalau memang kesadaran sejarah itu penting dalam hermeneutik, apakah jika menggunakan Sirah Ibnu Hisham atau sejenisnya, apakah kitab ini bisa 100% sebagai data setting awal dalam menafsirkan Al-Quran? Jadi lebih kepada data. Kalau kita misalkan mencari tentang setting awal dari turunnya ayat Quran itu sumber-sumbernya kira-kira apa saja yang bagus. The Empire of Faith. Ya. Jadi untuk memahami sejarah, kita itu kalau sudah baca surah Al-Hisab itu sudah hebat menurut saya. Ya. Sudah baca Haik Maktum sudah hebat. Ya, padahal itu sumbernya teks dan teks itu ya tadi itu banyak problem juga. Ya, dan kalau Anda baca hadis kan juga banyak apa namanya pertanyaan. Riwayat itu banyak pertanyaan. Nah, San Antonio itu menghadapi pertanyaan antara yang revisionis dan Muslim. Muslim seakan-akan percaya dengan tradisi sejarah mereka. Revisionis menolak karena sejarah umat Islam itu adalah salvation history, ya sejarah keselamatan. Karena sumber keselamatan itu Nabi Muhammad, ya kita akan tulis bagus-bagus dengan Nabi Muhammad sesuai dengan selera kita. Oke, ya, sehingga mereka menolak. Oke, kalau kita dihadapkan dua kutub ini gimana cara solusinya? Ada nggak sumber selain teks? Nah, ini yang biasanya kita kurang ini. Mentok baca Sunan Nabawi pola sambil yakin gitu. Ya itu kan untuk level lalu ya. Tapi kalau advance ya jangan itu saja. Jangan teks saja juga. Harus yang lain non teks. Non teks ini ya literatur tadi itu sirah tadi. Nah dia menulis mengecek tentang pertama adanya prasasti. Dan pertanyaan dia kan apakah Nabi Muhammad itu Israel atau tidak ya. Dia lihat dari papirus. Papirus karena di situ ada tanggal hijriah, ya, tapi tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Sama ada prasasti-prasasti yang di situ juga pakai hijriah dari. Kemudian ada sumber dari koin, ya koin dari dinasti Zubairid dan dinasti Umayyah, ya. Jadi Zubairid ini yang pertama yang koin ya. Koinnya itu di situ ada Muhammad Rasulullah. Yaitu kalau Zubair siapa? Abdullah bin Zubair ya. Abdullah bin Zubair itu anaknya dari Zubair bin Awam, kakak dari Urwah bin Zubair ya. Anak dari Zubair bin Awam. Hanya karena Zubair bin Awam tuh menikah dengan Asma bin Abi Bakar, maka mereka itu keponakan dari Aisyah. Makanya Urwah itu sering gampang masuk riwayat hadis dari Aisyah karena keponakan. Kalau nggak keponakan ya nggak bisa. Ya. Tuh. Nah, koin. Tapi ada juga namanya doktrina Yakobi. Itu justru yang sangat mendekati makanya doktrina Yakobi itu adalah naskah dari orang Kristen ya. Kristen. Jadi kalau orang Barat sampai sana ya cara menuntut sejarah. Kalau kita kan hanya sudah saat bisa udah merasa udah hebat gitu kan. Padahal itu hanya satu sumber, kita harus advance ya. Dalam konteks ini kita tinggal karena tadi itu kata mbaknya tadi itu takut ya. Kita mau inklusif atau eksklusif? Kalau ilmu harus inklusif ya. Ini gimana kita hadapi bukti-bukti yang seperti itu? Karena itu menguatkan, karena kesimpulannya itu menguatkan pendapat Muslim ya.
Kalau sama ya, kita itu meyakini kebenaran. Kalau di pengadilan nggak ada bukti kan nggak bisa menang gitu ya, bisa menang. Ya, tapi orang itu mungkin mungkin tidak benar tapi bisa mendapatkan maka di pengadilan dia akan menang. Ya, gitu ya. Karena kita kan manusia kan, mahkum di akhir kan gitu ya. Itu yang kita lakukan. Baik, terima kasih. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Sudah sampai pada batas waktunya. Teman-teman, tolong dikirimkan materi. Jadi nanti setelah ini kita akan ada pengayaan materi atau bincang-bincang dengan para lektor, tentu saja merefleksikan apa yang sudah kita bahas